warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Izinkan saya, Dewi Setianingsih, CKP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif, Bapak Ibu semuanya. Di mana budaya positif ini merupakan salah satu modul juga di PMM. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mengerjakan yang budaya positif? Sudah mengerjakan Bapak Ibu? Sudah bersertifikat, berarti saya yang belum. Tapi tetap izinkan saya mendiseminasikan. Jadi Bapak Ibu, agenda kita hari ini yaitu pembukaan, tujuan umum dan tujuan khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Tujuan umumnya karena tadi sudah saya sampaikan salah satu bentuk tugas saya. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu memilih setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Kalau saya kurang setuju. Bu Eni Tidak setuju. Pertanyaannya cuma setuju sama tidak setuju. Berarti Karena ada hukuman yang ringan, ada yang berat, ada yang sangat berat. Ada yang berat, sangat berat. Ya. Oke, catat. Saya beri selembar kertas nanti untuk kita sambil bermain ya. Kita sambil bermain, silakan diambil satu-satu. Lihat warnanya bebas. Biar tidak ngantuk, saya beri coret-coretan sambil bermain-main karena di saat-saat jam segini adalah jam-jam riskan mengantuk. Di nomor 1 dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, apa setuju atau tidak setuju? Nanti jawabannya kita simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu, pertanyaan pematik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman yang dianggap positif dengan hal positif. Beda banyak-banyak. Beda kertasnya. Beda kertas boleh. Boleh. Beda kertas boleh. Bisa ditempel di sini untuk yang pertama. Beda kertas 1, 2. Beda kertas. Untuk pertanyaan pertama bisa ditempelkan di sini. Pertanyaan kedua di sini. Boleh maju ke depan ditempelkan kertasnya. Yang pertama. Nomor 2 dan pertanyaan yang ketiga ini dalam satu sampingnya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke.
sepertinya banyak sekali, tapi nanti levelnya insya Allah tidak sebanyak yang dibayangkan. Sekarang adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita bermain dulu. Salah satu dari panjenengan mengambil satu benda kecil. Siapa yang dua orang, satu benda mengambil benda kecil di tangan digenggam. Nah, yang terdekat mungkin Bu Lina deh. Bu Lina yang menggenggam ini bermain peran Bu Eni sama Bu Lina di sini maju ke depan. Bisa. Tidak, itu nggak apa-apa. Baik, sekarang yang memegang benda salah satu siapa? Mau Bu Lina atau Bu Eni? Bu Eni yang memegang. Ya. Nah, Bu Lina bertugas berusaha bagaimana caranya supaya Bu Eni dapat membuka genggaman. Harusnya saya yang apa nih genggaman saya? Baik, sekarang Bu Eni ditentukan dengan maksud. Itu tidak bagaimana caranya diraih sedemikian rupa supaya Bu Lina dapat masuk silakan. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk. Kita menyusul ya. Silakan bagaimana caranya? Bu Lina, Iya Bu Eni. cincinnya bagus. Alhamdulillah jari saya banyak ya. Cincinnya yang di dalam. Oh di dalam. Iya ini memang berharga Coba sekali. sayangnya. Jangan Mau tak beli? berharga. Mau tak beli? Jangan Berapa satu M? Berapa? berharga. 1 M? 1 M ya kira-kira 1 T. 1 M. Kan belum lihat bendanya. Ayo. Lah katanya tadi cincin emas. Saya mintanya 1 M, di dalam mintanya 1 M. Saya kan belum, kok kayak ini kayak beli kucing di dalam karung kan nggak bisa. Oh tidak bisa ya. Ya mohon maaf Coba. Bu Eni, karena ini berharga. Jadi saya juga membukanya itu susah sekali ya karena saya Dapatnya dari mana Ibu? Ayo. Bu Eni ingin tahu sekali. Jangan-jangan punya saya yang bilang loh. Saya kemarin bilang, Bu Eni kehilangan apa Bu? saya kehilangan cincin kemarin ada yang lihat. Kemarin Bu Lina itu di depan halaman saya itu sambil jongkok. Saya kan habis jalan habis nyapu. Itu saya kehilangan. Aduh saya merasa tersudutkan. Coba saya lihat dulu. Kalau ibu nggak pernah Tapi ini berharga kalau sekali. ibu nggak pernah satu ambil, coba di Oh, dulu. iya, Ayo. iya. Tapi Kalau saya saya berani meyakinkan kalau Saya tidak yakin. mengambil. saya tidak yakin. Kenapa? Nggak ada buktinya. Ya, apalagi tidak ada buktinya. Wah. Jadi saya tidak Maksud berani. saya, Tidak berani membuka. cincin saya kan hilang. Pas aku belinya lewat. Dan begitu saya masuk rumah, loh kok nggak ada. Tapi akhirnya lihat Bu Lina waktu lewat itu sedang jongkok ngambil sesuatu. Baik, terima kasih cukup Bapak Ibu. Baik, sekarang menurut saya yang di sini antara Bu Eni dengan Bu Lina. Menurut Bapak, baik, menurut Bu Diah dan Bu Anti, dari kedua peran ini siapakah yang memegang kontrol di sini? Yang memegang kekuasaan, haknya siapa di sini? Menurut Bapak? Haknya Bu Lina. Bu Lina. Karena benda tersebut digenggam oleh Bu Lina. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Lina. Salam dulu. Baik, jadi begini Bapak Ibu, ini si kontrol. Kalau dulu kita menganggap itu guru itu dapat mengontrol murid. Kita menganggap bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Seperti kita dapatkan di adegan yang tadi, bagaimana kerasnya Bu Eni membujuk untuk Bu Lina membuka tangannya, namun terbuka tidaknya tangan itu adalah di kontrolnya Bu Lina. Dulu kita beranggapan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif itu pasti bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, sekarang stimulusnya dari masalah ilusi kontrol tersebut. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar sesuai dengan pandangan kita.
berusaha memahami. Yang namanya ilusi kontrol itu adalah kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedikit lagi ya, saya waktu mempelajari ini juga sedikit kaget loh. Ternyata saya sedikit atau banyak salahnya tentang ilusi kontrol tersebut. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau orang berperilaku buruk pasti itu salah. Kita kan Pak biasa mempunyai pandangan seperti itu. Oh, kalau dia mencuri berarti dia salah. Kalau dia terlambat berarti itu salah. Kalau dia tidak mengerjakan PR, salah itu, gitu kan? Untuk siswa itu. Nah, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa? Perlu digali di sana. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia mengganggu temannya? Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, stimulus respon dulu. Orang lain itu bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu mempengaruhi. Saya mau Bu Eni. Saya berpikir Bu Eni bisa saya pengaruhi menurut apa yang saya katakan, begitu kan? Padahal sebenarnya apa? Bu Eni mengontrol dirinya sendiri. Dia berhak untuk menolak. Dia berhak untuk menyatakan tidak. Jika memang itu membuat dia tidak nyaman. Nah, seperti itu Bapak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain seperti tadi hubungannya. Saya, wah, bocah ini mesti manut tanggung. Kalau anak saya bersikap disiplin seperti ini, anak pasti akan takut sama saya, akan manut sama saya. Tanpa kita pedulikan apakah anak tersebut iya melakukan karena terpaksa atau memang karena dia suka, kan seperti itu. Kemudian kalau yang sebelah sini adalah kolaborasi konsensus, maka pemaksaan ada saat rujukan gagal. Biasanya seperti itu enggak? Saat rujuk gagal seperti tadi, dibujuk dengan halus gagal, maka ada unsur paksaan misalnya. Ilusi kontrolnya kan begitu. Padahal harus ada kolaborasi dan konsensus untuk membuat pilihan-pilihan baru. Kalau dulu kan, beda dihalusi karena kasar gitu kan, atau ada sedikit ancaman seperti itu. Nah, model berpikirnya kalau ilusi kontrol dulu adalah menang kalah. Ada yang merasa dibutuhkan, ada yang merasa terpojokkan. Seperti siswa, kita menyalahkan siswa, kita menjas siswa. Pasti siswa merasa down, pasti siswa merasa oh, saya salah. Atau dia tidak mengerjakan PR, kita hukum, lari-lari dari lapangan. Artinya kalau hukuman itu dia bersifat menyiksa, menekan, ada penekanan di sana, ada satu trauma yang ditimbulkan. Bisa jadi, oh biar guruku sih, jangan aku, nah gitu kan, akan teringat. Nah seperti itu. Balas dendam. Nah akhirnya akan menimbulkan dendam bagi si anak. Menurut William Glasser, teori kontrol, nah di sini Bu, tidak bisa mengontrol orang lain bermakna disiplin. Jadi hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana kebiasaan positif itu muncul, maka akan menimbulkan makna disiplin. Kemudian perilaku mempunyai tujuan. Nah, motivasi itu ada 3. Ekstrinsik yang berupa untuk menghindari hukuman, karena ingin imbalan, dan yang intrinsik dari dalam adalah untuk bisa menghargai diri sendiri. Saya butuh datang tepat waktu supaya saya terbiasa disiplin. Itu intrinsik. Tapi saya datang tepat waktu biar tidak dihukum. Itu kan faktornya eksternal. Saya ranking 1 biar dapat imbalan, biar saya dengan sepeda. Itu faktornya faktor eksternal. Nah, model berpikir menang kalah itu ada 5 posisi sebagai guru. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi Bapak Ibu. Yang pertama penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu menciptakan siswa disiplin namun untuk menghindari hukuman. Jadi kita selama ini untuk posisi kontrol ada 5, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Kita ulas balik. Selama ini kita di posisi
kalimat-kalimat contohnya. Nah, di sini sebelum ke kalimat contoh yang termasuk penghubung itu seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, makna disiplin adalah belajar. Disiplin itu bukan tepat waktu. Disiplin adalah artinya belajar. Namun budaya kita itu menerangkan kalau sesuatu yang dilakukan menjadi patuh maka itu disiplin. Padahal asli bahasanya adalah belajar. Namun di dalam bahasa di Indonesia seiring berjalannya waktu adalah suatu tindakan yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian hubungan disiplin biasanya adalah ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan manusia. Nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu sudah dapatkan di IKM yang kemarin juga IKM deh. Sudah akhirnya tinggal saya yang belum IKM sebenarnya di sini ya sedikit lagi. Nah tadi kita kembali tentang teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi kan. Apa yang terjadi bila saya melakukan? Contoh, bila saya naik sepeda motor tidak menggunakan helm, apa yang akan kita terima nanti kalau ketemu polisi? Tilang. Kemudian ada imbalan seperti tadi. Apa yang saya lakukan apabila saya melakukannya? Kalau saya mendapat ranking 1, maka saya akan dapat reward, dapat hadiah seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti yang saya inginkan jika saya melakukan ini. Itu adalah faktor teori motivasi yang berupa disiplin positif. Nah, itulah tujuan kita dari disiplin positif. Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Nah, pengaruh jangka kalau dihukum oleh penghargaan seperti tadi yang di soal nomor 2, mendapatkan di sana dihukum membaca atau dapat hadiah saja itu sudah kategori dihukum, tapi dalam penghargaan dia dihukum sebenarnya. Saat kita kalau kamu besok naik kelas 2 ibukan sepeda itu sebenarnya dihukum, namun melalui penghargaan. Kenapa? Anak jadi merasa terpaksa. Kalau yang namanya hukum berarti anak itu ada tekanan, dia merasa ada tidak nyaman tadi. Salah satu, kalau tadi kan menang kalah ya. Kalau di dalam budaya positif itu win-win solution, sama-sama menang, gitu. Nah, dihukum oleh penghargaan akan menurunkan kualitas. Kalau tidak diberi penghargaan, maka kualitasnya akan menurun. Kalau tidak diberi motivasi, maka nanti tidak mau melakukan. Kalau tidak diberi uang, orang belum dikongkonan yang baru. Ya. Ya. Nah, tolong ambilkan ini, rekoran diupai, tidak mau berangkat. Itu adalah salah satu penghargaan untuk menurunkan kualitas. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Anak sudah ranking 1 diberi hadiah. Sedangkan kalau tidak ranking 1 tidak diberi hadiah, maka dia akan mematikan kreativitas. Karena dia hanya tidak mau ya. Iya. Saya berkembang hanya di bagian ini saja, tapi tidak di bagian lain. Bisa jadi ini anak berkembang di bagian seni, di matematika tidak, tapi dia di-push, dia dipaksa untuk di matematika. Akhirnya kreativitasnya tidak bisa berkembang. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Jadi dia mau melakukan hal positif, namun bukan untuk menghargai dirinya sendiri. Tidak punya life goal. Hanya ingin menunjukkan. Nah, karena sudah ada faktor eksternalnya itu terlalu kuat, Bapak Ibu. Contohnya, nilai kebajikan yang ada, apresiasi, kita ke siswa budaya positifnya seumpama di kasus ini di murid baru, anak tersebut kok mau membimbing anak baru tersebut. Kalimat yang diucapkan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali membimbing anak baru itu. Kalau kita kan biasanya keren, bagus, ya kayak gitu kan biasanya kalimatnya mungkin sedikit panjang,
memang usaha saya seperti itu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu tugas teman-temanmu di kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu karena kamu sudah memungut kertas-kertas yang berserakan. Kita kan biasanya, Mas, runtah, Mas, sampah gitu ya, ciot. Mas, lah namanya gue Mas tadi, ciot, ini dari pungut, itu membuat rasa bersalah. Apa karena Mas kan ibu kesel-kesel nggak ada duit loh, itu membuat rasa bersalah. Nah, itu menciptakan rasa kalau menghukum. Itu menghukum. Kalimat membuat rasa bersalah. Lah, apa orang mas kalau nyus kesel loh, gitu. Aku udah capek-capek loh ngajar kamu. Masa kamu nggak mau berusaha? Itu membuat rasa bersalah. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, ayolah kamu dengan ibu, inilah bantu ibu lah. Itu ucapan sesama teman. Kalau kita dulu sebagai teman, tapi tetap memaksa di sana. Ada unsur paksaan. Nah, Bapak Ibu. Sekarang kita main lepas lagi. Ini harusnya saya turunkan ya, biar bisa nempel sana ya. Tapi ya harusnya saya turunkan di sini biar ibu nempelnya di sana enak. Mencatat 1000 kali, 100 kali, mohon maaf, terlalu ekstrim. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak. Hukuman. Mana? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Sampai 100 kali itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yakin? Kan? Iya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman. Tadi sudah diingat-ingat ya? Saya tulis ya. Hukuman berarti salah satu kedua Terakhir. Kenapa? Yang itu bawa sendiri. Mengelilingi lapangan. Kenapa konsekuensi? Karena di sana dia Nggak konsekuen. terlambat 10 menit. Terlambat itu pemanasan. Terlambat 10 menit. Itu kan Awal kalimat awal. Iya. Itu sebuah konsekuensi karena sudah masuk ini dia belum pemanasan, maka dia disuruh lari. Suruh lari pemanasan dulu ya. Oh iya betul. Berarti tadi benar aku jawab pertama itu aku pengen konsekuensi. Ya. Tapi ternyata Ya. di rumah. Kayak itu loh. Kita mikir tuh keluar itu loh. karena mirip Iya. Ustaz itu. Iya. Mengelilingi lapangan. Kata hati pertama itu memang saya tadi menjawabnya konsekuensi tapi terus terlambat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Beda. Ada menimbulkan salah satu kesakitan kalau di hukuman itu. Kalau konsekuensi, no. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Denda. Ingat terus sampai dia tua. Dia jadi guru. Baru tahu di cewek, tahu di sliding gitu kan. Ekstrim sekali, analis sekali. Nah, kalau konsekuensi Bapak Ibu itu membuat anak merasa tidak nyaman namun jangka pendek. Kemudian anak akan membenci disiplin kalau itu merupakan hukuman. Aku bobo banget dari upacara. Aku bobo banget nganggo topi panas. Aku bobo banget ngadeg. Aku bobo nggarap PR. Aku bobo balik ke rumah kan di rumah nanti dimarahi karena
Kemudian kalau hukuman sifatnya memaksa, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Konsep mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau saat anak diintimidasi, oh bijimu bocah bodoh, biji 20, 30 gitu ya. Berapa kali anak biji 30 boy, ranking itu likur, ranking itu likur gitu kan. Kadang-kadang kita mendengar orang tua juga mengatakan seperti itu. Oh kamu murid tuh harus ngomong apa angel, ya angel gitu ya. Itu satu kalimat hukuman. Dia akan menyakiti lahirnya warisnya orang tua. Yang percuma. Dia tidak akan mau mengerjakan tugas-tugas yang lain. Lalu orang gurunya kesel-kesel apa ya kalau dia seperti yang terjadi di saat di Temanggung yang anak membakar sekolah. Oh iya. Karena apa? Dia tidak merasa pernah dihargai satu kali pun, baik guru, teman maupun lingkungan. Akhirnya itulah yang terjadi. Karena dia dibully berarti dia dihukum melalui perkataan. Tidak dilihat dulu kenapa dia seperti itu. Tidak digali informasinya. Ini salah satu kemarin yang membuat saya sedikit miris ya, berpikir kok ada gitu. Ya tapi memang harus seperti itu. Jadi kita lebih belajar. Ternyata ketemu modul ini saya langsung saya juga ternyata banyak kesalahannya gitu. Nah kemudian konsep diri yang buruk kalau hukuman. Kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Anak akan belajar menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Dia akan lebih banyak bohong Supaya tidak dihukum ya. Nah, akan memancing untuk dia membuat kebohongan-kebohongan baru. Sedangkan di konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Dia menyadari kesalahannya dan dia diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau dihukum ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan seperti tadi disampaikan, dan rasa tidak dihargai. Kalau itu bersifat hukuman. Oh, lambine orang padat, gitu kan? Oh, bajunya ini caranya apa? Pramuka bulannya putih, gitu kan? Karena gila, ini salah, gitu kan? Teman-teman kan biasanya anak sekolah gitu. Kita Padahal ada alasannya. ada alasannya. Mungkin bajunya keserempet, mungkin tercuci tidak sengaja, gitu. Kalau konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun hanya sementara. Karena nanti dia akan siap kembali ke komunitasnya. Sekarang Bapak Ibu kita belajar tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka siap kembali dengan karakter yang kuat kelompoknya. Contoh kasus, anak bermain bola di kelas, ada bola di lapangan, ya berjalan. Mungkin teman sudah mengingatkan, kalau kita kan sudah bola di dalam kelas gitu kan, itu kan langsung kehukuman dan membuat rasa bersalah. Apa yang dilakukan? Kita bersikap biasa saja, kemudian sudah bermain nak, oke, boleh ibu minta bolanya, jangan langsung dia hukum di depan teman-teman. Oke, nanti setelah pembelajaran ini kita ketemu ya di kantin atau kita ketemu di taman atau kita ketemu di kantor. Tapi paling kalau di kantor biasanya anak agak takut. Kita bawa kemana? Yang dia nyaman. Kita tanya, tadi kasih banget main bolanya, bola di mana? Kan biasanya pelajaran olahraga itu mudah dari itu. Dia akan kita menggali informasi, kita validasi data, stabilkan dulu identitasnya dengan cara tidak langsung menjelaskan di depan teman-teman. Itu namanya stabilitas identitas. Stabilkan dulu identitas. Kemudian validasi data kita tanyakan. Wah, kenapa? Ada apa? Kenapa di dalam kelas? Apa di luar kelas kamu merasa tidak nyaman? Atau di dalam kelas itu merasa kamu memang kepengen atau tidak sengaja atau kamu lupa, gitu kan? Terus iya Bu tadi saya ngomong, ingat nggak kita punya konsekuensi apa? Kita punya kesepakatan kelas apa? Membuat tertib atau tidak bermain bola dalam kelas. Kamu lupa? Apakah kamu lupa dengan keyakinan kelas itu? Oh iya Bu, menurutmu next kalau ada seperti itu kita mau ngapain? Saya tidak mengulangi lagi, mohon maaf ya. Dia memang merasa bersalah, tapi dia tidak dihukum di depan teman-teman, tidak dibunuh karakternya. Oke, kalau begitu
ibu pegang ya apa yang kamu ucapkan. Nah, anak akan tumbuh rasa tanggung jawab. Oh ya, saya diberi kesempatan, maka saya gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena akan merasa lebih aware kita, akan lebih saya dihargai. Ibu tidak menjustice saya, tidak menghukum saya, gitu. Maka nanti akan tumbuh rasa disiplin, nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Ini yang dimaksud dengan proses restitusi. Nah, restitusi ini saya lewati. Ciri-ciri bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Oh, enggak apa-apa, aku salah. Ibu juga pernah salah. Tapi cara mengingatkannya, ya apa? Oh, enggak perlu, enggak ibarat ya memang kamu menyadari alhamdulillah. Tapi besok next masih ingat enggak? Gitu. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Kayak kata-kata seperti itu. Terus memperbaiki memperbaiki hubungan. Tawaran dan merupakan tawaran bukan paksaan. Seperti yang diucapkan. Ada pilihan. Next kalau ada bola di sana, menurutmu apa yang baiknya kamu lakukan? Seperti itu. Atau ada teman yang membuat nangis. Ada teman membuat nangis. Bukan nangis katanya, gitu kan biasanya ya. Nah, nanti masuk kelas oh ya, mau nangis apa enggak? Kalau mau nangis nangis dulu. Kita bikin biasanya kan anak dia belum dibalas gitu kan, dia belum lihat. Nanti ibu bos kita belajar dulu, tenangkan dulu. Terus nanti kita ketemu, nanti ibu mau takdir kamu, atau kita mau jalan berdua, kita di sana yuk kita ngobrol berdua. Kita kapunya nanti ya sebentar. Nanti saya, kenapa sih nangis? Kamu begini bu, menurutmu kenapa dia nangis itu karena apa? Karena saya, dia kan mau dari jujur. Tadi saya nggak sengaja narik jilbabnya apa? Oh, sekarang atau si bully gitu. Menurutmu kalau kamu posisinya jadi dia, kamu gimana? Tukar perasaan, tukar peran. Dia dipancing untuk memerankan kalau dia posisinya jadi anak tersebut. Itu salah satu restitusi yang dilakukan. Nah, selain adalah cara yang paling baik, fokus pada solusi dan membuat restitusi mengembalikan bukti yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi saat dia kembali ke kelas, dia merasa fine, dia merasa tidak dihukum juga oleh teman sekelasnya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Di sini di kelas ini ada peraturan gitu kan? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Bapak Ibu, pertimbangannya apa? Ada keyakinan kelas, tadi sekilas saya menyampaikan keyakinan kelas. Kalau peraturan sebenarnya mengikat. Kalau melanggar berarti jadinya hukuman. Kalau keyakinan kelas enggak, kita di awal sudah konsekuensi nih. Kita berkesepakatan kelas nih, kita mau ngapain? Kalian kan sukanya kelas yang bagaimana? Kalian belajarnya mau yang bagaimana nih? Kalau kalian keluar, kita punya kesepakatan. Kalau mau ke belakang, kita izin atau mau selonong boy atau mau gimana nih gitu kan? Nah, keyakinan kelas itu dibuat, anak-anak disuruh berpendapat, menuliskan pendapatnya, tempelkan. Nanti kita kelompokkan, ini kategori apa? Kalau sudah disetujui, anak-anak tertanam. Nanti saat anak lupa bahwa dia pernah membuat konsekuensi, Mas lupa yang ini. Oh iya bu, saya udah. Oh iya maaf bu gitu. Jadi dia menyadari, dia tidak merasa terhukum, dia tidak merasa tertekan oleh kesalahannya, tapi dia akan kembali siap kelompoknya dengan semangat baru untuk lebih baik. Nah, jadi dalam lingkaran ini peraturan kelas dengan keyakinan kelas di sana lebih longgar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan menimbulkan lingkungan yang positif dan akan menjadikan budaya yang positif juga otomatis. Nah, menurut Bapak Ibu di luar ini, kalau anak sudah terbiasa dengan budaya positif, apakah peraturan itu tidak perlu ditulis atau keyakinan kelas itu harus tidak perlu ditulis? Kalau anak sudah terbiasa dengan budaya positif, apakah keyakinan kelas itu karena sudah berbudaya, apakah masih harus tetap tertulis? Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah berbudaya. Iya. Kenapa iya?
lupa kesepakatan itu. Nah, itu. Keyakinan keras kalau sudah membudaya sudah bagus. Namun sebagai manusia kitanya lupa. Maka diingatkan tetap harus tertulis. Hal ini apa Bapak Ibu? Membiasakan anak sadar hukum, di mana nanti anak saat dewasa masuk di masyarakat, dia akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk disiplin. Dia akan mematuhi aturan-aturan pemerintah yang ada. Cara jalan gemiane kadar keluarga sadar hukum. Dulu ada ya, maksudnya ada acara-acara seperti itu ya. Nah, imbasnya ke sana. Kalau ini tentang keyakinan kelas, tabel T dan tabel D, bukan Teguh dan Yuni ya. Jadi contohnya dari tabel T dan tabel Y adalah seperti ini Bapak Ibu. Rasa hormat itu terdengar. Yuk saya bantu. Terima kasih ya. Tolong ya. Itu kan terdengar. Kalimat positif yang terdengar. Kemudian boleh saya pinjam? Bukan nyelam ya, bukan. Aku uli nyelam ora. Jadi gitu. Kalau ke bahasa Jawa. Nanti akan segera saya kembalikan. Contohnya saja. Kemudian terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, senantiasa berbuat baik. Itu terlihat. Berbagi, itu terlihat. Sedang berperilaku tersenyum, ramah, menyalami tangan. Itu di perilaku. Memberikan ruang, membuang sampah, itu di perilaku. Bukan terlihat, tapi di perilaku. Datang tepat waktu kalau di tabel T, kalau di tabel D, di tabel T, tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti berarti sering datang terlambat. Ini biasanya pendalaman kita next ya, tidak ada pendalaman lagi tentang tabel ini. Yang penting sekarang Bapak Ibu selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya berupa apa itu? Setelah mengembalikan buku pada tempatnya, kategori keyakinan kelas yang masuk ke disiplin, apa tanggung jawab, apa kesehatan, apa Tanggung jawab. kembalikan buku ke tempatnya sebagai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Masuknya ke apa? Disiplin kan? Tertib kan? Ketertiban kan? Dilarang melakukan kekerasan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang menggunakan narkoba. Adil. Kesehatan. Bergantian giliran. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Apa itu maksudnya? Selamatan. Disiplin. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, menghormati orang lain juga, kesehatan, mengontrol dengan bersabar, nilainya, keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Nilai-nilai yang dari keyakinan, dari peraturan itu, kalau keyakinan kelasnya, efeknya ke sana. Kebutuhan dasar manusia. Dari kelima ini, manakah yang Ibu belum dapatkan? Sebenarnya sudah ya. Alhamdulillah sudah mungkin. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yes. Dan penguasaan kita sudah belajar, kita sudah sekolah, kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki keluarga, anak, gitu kan. Kemudian kesenangan kan dibangun. Kita punya kesenangan yang kita sudah menemukan bagaimana cara membuat kita senang, seperti itu. Kemudian kebebasan, kita tidak tertekan, tidak diintimidasi oleh suatu tekanan yang membuat kita Tidak nyaman. tidak bebas bergerak. Kemudian bertahan hidup Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nanti posisi kontrol ini agak kecil. Contohnya identitas gagal yang dari yang sifatnya penghukum. Guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakmu.
adalah berbohong. Lalu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Hah, guru kayak hai gitu kan. Kemudian saat gurunya salah, kaget gitu. Dia kan dendamnya itu luar biasa. Dan abaikan saja nanti juga marah-marah lagi. Kalau dimarahin, anak-anak itu malah jadi apa? Beban. Sudah bela, itu sudah marah, sudah biasa. Nah kalau buat rasa bersalah, kamu itu seharusnya begini. Ibu kecewa sama kamu. Terpuruk kecewa, kecewa ibu. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali, ibu stres tahu nggak? Nah, sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu anaknya maka akan menyembunyikannya apa? Bohong. Kemudian Jesse akan ngomong, maafkan saya bu, tapi tetap masih di kategori identitas yang gagal. Nah, yang berhasil bagaimana Bapak Ibu? Kita posisikan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai teman, contoh kalimatnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ditanya digali. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu nggak kasih lakukan itu? Itu sebagai teman. Ya tunggu nggak mulus dong, ini udah mau sekolah kok, di sini kok bisa main. Tunggu ya, tunggu banget. Please. Tapi itu akan ketergantungan jadi si anak. Punya orang apa ya? Dari siapa? Apa sih masuk harap ya? Itu adalah teman, tapi dia nanti apa? Kalau dia masuk gunung, kamu sudah nemu ya, gitu kan? Itu masih teman. Dan itu sering terjadi. Nah, oke, saya pikir karena Bapak saat kita agak keras sedikit, kalau kita posisinya teman, dia akan bilang, saya pikir Bapak itu kalau guru itu teman saya, ternyata bukan, kecewa. Dia akan bilang juga, walaupun imbasnya akan baik, tapi tetap dia karena dibatas dengan yang sebagai pembatasan bersalah masih tipis kelihatannya. So kalau di pemantau, aturannya apa? Gitu kan? Bukan aturan, ini pribadi aturan. Nomor berapa? Poinnya kira poinnya gitu kan? Itu pemantau. Yuk masalah ini kan? Gitu kan? Itu pemantau. Nah kalau manajer, apa yang kita yakini seperti tadi yang saya contohkan? Saat untuk keyakinan jelas. Nah seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau itu membuat saya bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah bangun, itu orang salah banget. Itu naik Richard kuliah dong gitu kan. Salah. Tukar roti dari es jus gitu kan. Salah apa? Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ranting dapat tembus. Nah, itu pemantau. Dia makan itu. Betul. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Siapa yang mau stiker bintang dari ibu? Ya, itu pemantau sebenarnya. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurutmu keprioritasnya kayak orang masalah yang mana? Itu asistennya manajer. Digali apa yang ada di dalam pikirannya, dia merangsang stimulus responnya. Kamu selalu yang paling terakhir terus Gary. Nah, segitiga restitusi tadi yang saya bahas seperti ini. Jadi stabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang salah. Itu stabilkan dulu. Kemudian divalidasi kebutuhan. Ada cara yang lebih efektif menurutmu? Ditanya gitu. Kamu tentu punya alasan dong mengapa kamu seperti itu. Ditanya juga. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati kemarin? Ingat. Kemudian kalau kamu ingin jadi orang seperti apa? Salah satu. Jadi kita sering memotivasi kalau ada murid yang kita rasanya nengin gitu. Jadi kita sudah melakukan ini. Tapi sayang untuk anak yang kita senengin. Sadar. Kalau ada yang iya. Kita sudah melakukan, tapi belum keseluruhan. Masih terbatas anak-anak tertentu. Ini contoh-contoh apa yang dilakukan kalimat yang saya ini. Apa tugas kamu saat ini? Nanti untuk slide-nya tidak akan dengan menginginkan nanti saya beri untuk dibaca kalau ada dengan pas senggang atau ketemu sama budaya positif.
Siap, siap. Dan sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Menurut Bapak Ibu, apa yang hal baru apa yang saya paparkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Menurut kalian yang panjenengan dapatkan, apa yang rasakan? Oh, ternyata Selama ini. Selama Saya jangan mengucapkan kalimat hukuman. iya, dan saya juga kemarin saat umar balik oleh teman-teman yang lain, tolong jangan sebagai penghukum karena saya memang terkenal sudah sebagai guru yang kalah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf segala salah kata atau kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu, berjumpa lagi di kesempatan yang